Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bagaimana memulai membuat simulasi pada Dixilent. Kita mulai dari membuat single line diagram dan juga bagaimana cara melakukan simulasi aliran daya. Nah, ini di layar sudah terlihat ini Dixilent. Sudah dibuka, cuman belum kosong ya, belum ada single line diagramnya. Jadi ini akan disusun. Jadi untuk memulai sebuah project, ini namanya project ya kalau di dalam Dixilent, itu di bar file kita pilih new, kemudian pilih project. Maka akan muncul ini. Di basic data ini ada name, kita beri nama projectnya, misalnya project sistem coba ya, misalnya sistem coba. Nah, ini yang lain-lain ini nggak perlu diedit ya, ini biarkan saja defaultnya seperti itu. Kemudian kalau kamu mau cek-cek yang lain juga boleh, apa kira-kira yang perlu dirubah. Ini kayaknya tidak perlu. Basic data, kalau project setting ini bisa dilihat statusnya, draft, dan seterusnya. Nah, ini inputnya ada data unit apa yang kita pakai, ini pakai metrik, panjang saluran dalam kilometer, dan lain-lain. Ini bisa dirubah kalau memang mau, tapi sebenarnya yang default ini sudah bagus ya, jadi nggak usah dirubah. Nah, kemudian dasarnya ini kita buat 100 MPa, ini default ya, yang biasa digunakan juga di sistem tenaga. Dan ini default-defaultnya sudah ada di sini dan rasanya tidak perlu kita rubah. Nah, kalau sudah oke, ini memang read only juga ya, nggak bisa dirubah. Jadi memang sudah default. Nah, kemudian kita oke-kan. Maka berarti project kita sudah mulai ya, sudah terlihat di sini. Nah, ini perlu kita isi apa nama ininya, nama grid-nya kalau mau ditulis ya, tapi atau dibiarkan saja dalam grid. Kemudian warnanya hitam, kemudian frekuensi ya kalau berbeda ya, kalau misalnya sistem yang 60 Hz silakan, tapi kalau yang biasa di Indonesia dan umumnya banyak negara itu 50 Hz ya. Nah, ini yang abu-abu, ini nggak bisa diapa-apain, yang bisa dirubahnya yang hitam, tapi ini tidak ada yang perlu kita isikan. Nah, ini sudah selesai, kita membuat sebuah project baru yang kita beri nama tadi sistem coba ya. Ini nggak kelihatan di sini namanya, kalau kita pengen tahu, kita bisa lihat, pencet lagi file, nah ini yang pakai tanda cek ini adalah sistem yang sedang kita jalankan sekarang, sistem coba. Nah, ini adalah tempat untuk menggambar single line diagram. Dan yang paling kanan ini adalah komponen-komponen yang bisa digunakan untuk menggambar di single line diagram ini. Nah, ini juga bisa diperbesar kalau memang mau ininya di zoom. Nah, ini kita tinggal ambil, ini kalau pengen tahu komponen ini apa kegunaannya, bisa ditaruh kursor di sana, maka akan muncul tulisan nama komponen. Seperti ini busbar, kemudian sebelahnya ada busbar sort, dan seterusnya. Kemudian ini generator sinkronus mesin, jadi bisa generator bisa motor nanti. Terus ini ada line saluran, ini ada general load, dan seterusnya. Nah, untuk membuat single line diagram kita perlu busbar. Kita bisa tarik busbar ke sini. Jadi diklik dan kemudian ini udah langsung terlepas di sana tadi ya. Kita bisa buat banyak, sekali klik buat tempat lain bisa dibuat. Jadi kita bisa buat banyak. Kalau kita udah selesai bisa diklik kanan kursor mouse-nya biar hilang. Nah, ini tinggal disusun.
Kita maunya seperti apa sesuai dengan data yang kita punya. Misalnya sistemnya ini 4 bus, sudah saya buat ini 4 buah busnya. Nah, kemudian dari 4 bus ini, apalagi komponen yang kita buat. Jadi ini sebenarnya mau apakah kita isi dulu data tiap-tiap bus ini atau kita gambar semua komponen single line diagram, itu terserah kita ya, mana yang dianggap lebih memudahkan dan lebih cepat kerjanya. Nah, ini kalau saya gambar dulu misalnya, ini ada bus-bus, kemudian ada pembangkit generator sinkron misalnya di sini. Nah, kita tinggal taruh di bus tuh, klik kursor. Nah, misalnya ada 2 pembangkit, misalnya ada lagi di sini. Nah, ini kalau masih menempel, klik kanan. Nah, kalau kita mau ini bukan ke arah bawah generatornya, tapi ke atas, nah tinggal kita klik kanan di generator itu, kemudian pilih flip, mana flip ya. Nggak ada ya, flip bus bar nih. Nah, ini juga kalau mau di sisi atas ininya, flip bus bar. Nah, kemudian kalau misalnya kita anggap dia tidak connect lewat trafo ya, langsung bisa juga. Atau kita mau gambar trafo juga boleh. Nah, kalau menggambar trafo, kita butuh 2 bus bar ya, yang menghubungkan sisi primer dan sisi sekunder trafo. Ini kita tarik agak ke atas sedikit. Nah, ini ada trafo. Kalau tidak tahu, taruh saja kursor. Nah, akan muncul ini two winding transformer. Kita klik, kita bawa ke sini. Jadi butuh diklik di 2 buah bus bar. Ini 1 di atas, kemudian 1 lagi di bawah. Maka akan terbentuk trafo ini. Nah, ini misalnya juga 1 di atas, 1 di bawah. Kalau masih menempel, bisa kita hilangkan. Nah, kemudian kita tarik ini agak mepet ya. Kita tarik turun dikit supaya agak cantik. Nah, ini terlalu panjang karena sempit lagi untuk menggambar di bawah. Tinggal digeser-geser. Ya. Nah, kita punya 2 buah pembangkit ya, masing-masing seperti ini. Nah, kita anggap saja bebannya cuma 1 lah ya, biar tidak terlalu lama nih. Ditambah bus bar 1 lagi. Kemudian di bus bar ini terhubung misalnya sebuah beban. Nah, kemudian antara pembangkit ini ke beban dan pembangkit ini ke beban itu terhubung lewat transmisi ya. Ini transmisi line, tinggal kita ambil, hubungkan juga pangkal di sini, kemudian pangkal di sini. Ini 1 transmisi, kemudian tambah 1 lagi. Nah, ini jadi sudah dapat sistem kita, misalnya 2 pembangkit 1 bus beban. Nah, ini tinggal kita memberi nilai-nilai. Mungkin yang paling bagus kita beri nilai dulu adalah bus bar ya. Jadi ada 5 bus bar. Nah, anggap saluran transmisinya itu 150 kV. Berarti kita isi dulu di bus ini ya. Ini kita kasihlah nama kalau memang butuh nama, atau ditulis bus 1, bus 2 atau dan seterusnya juga boleh. Ya, misalnya bus apa ya namanya? Bus West misalnya nama ini. Nah, tipenya ini kita buat baru, atau kalau sudah ada di project kita boleh diambil, atau cek di global project juga ada ya. Jadi kalau global project itu adalah library yang dimiliki oleh Dixilent berisi komponen-komponen yang sudah berisi data ya. Dan itu biasanya nggak bisa diedit, jadi kita tinggal pakai. Tapi untuk bus bar itu gampang, kita pakai aja new project buat yang baru.
akan muncul busbar type. Ya, jadi kalau tadi kan type ya, coba saya balik lagi cancel. Nah ini kan type, ini akan menunjukkan jenis ya dari komponen yang kita akan gunakan ya. Jadi kalau busbar ini jenisnya dengan spesifikasinya sekalian ya, tegangannya dan lain-lain. Dari tipe busbar ini saya pilih tipe yang baru, new project type. Jadi belum ada di dalam project ini karena ya memang projectnya belum ada isinya ya. Ini kita buat 150 kV ya busbar. Jadi kita kasih informasi di namanya busbar type 150 kV supaya nanti saat kita pakai udah bisa langsung tertulis di namanya, kita tahu bahwa itu 150 kV. Nominal voltage 150, kemudian load flow ini nggak ada data hubung singkat, red card short time thermal current misalnya berapa. Ini misalnya kita isi 100 kA misalnya short circuit peak current misalnya kita anggap ya terserah ya mau berisi kalau udah ada datanya ya 100. Nah, kemudian complete short circuit itu ikut juga data yang tadi. Reliability kamu nggak usah isi ya. Ini juga kebetulan nggak ada. Ini kalau mau description tentang keterangan, manufacture dan lain-lain baru diisi. Nah, ini udah terlihat tipe kita udah berisi tipe 150 kV. Nah, ini kita selesaikan juga sistem tipe type sistem AC ya, bukan karena pilihannya ada DC juga. Nah, kemudian phase teknologi ini fase ABC, penggunaan busbar, usage, kemudian ini jangan lupa nominal voltage line to line ya. Kita udah set tadi 150, ini kan defaultnya 110, jangan lupa ditukar menjadi sesuai dengan tipe busbar yang kita pakai tadi ya. Jadi 150 kV. Nah, kemudian ini voltage control. Nah, ini kalau ada datanya silakan diisi ya. Kalau tidak ada biar aja seperti ini defaultnya. Target voltage 1 PU, oke. Kemudian tegangan maksimum 5%, tegangan minimum 5%. Nah, ini ini oke ya, bagus untuk level tegangan tinggi. Kemudian kalau steady state voltage limit itu sampai 0 PU, kalau dianggap terlalu rendah ya boleh, tapi kalau tidak ya biarkan saja. Nah, mungkin nggak ada yang perlu diisi, ini optim. Jadi kalau data yang penting diisi itu tergantung pada simulasi yang akan kita pakai. Kalau yang paling sedikit datanya itu load flow, kemudian hubung singkat. Jadi kalau kita mau simulasi hubung singkat, berarti load flow juga harus diisi dulu. Ya makin ke bawah ini makin banyak datanya. Tapi kalau kita cuma simulasi load flow, maka data hubung singkat ke bawah ini nggak perlu diisi sebenarnya. Nah, ini kita sudah punya di sini 150 kV nama bus west. Nah, kalau di sini juga 150 kV ini kan saluran ya. Otomatis ketiga bus ini tegangannya akan sama. Nah, kita tinggal isi misalnya itu tadi west namanya, ini masuk ke basic data yang pertama dulu. Kasih nama lagi busnya apa? Misalnya kita sebut bus east lagi. Nah, kemudian tipe kalau yang project kita sudah buat tadi yang 150 kV busbar 150 kV bisa digunakan, kita nggak usah buat yang baru lagi, tinggal ambil di select project type yang sudah ada di dalam project ini ya. Ini yang kita buat tadi busbar 150 kV. Oke. Nah, ini kalau kita klik kanan, kita akan masuk ke data busbar 150 kV yang kita buat tadi. Ini bisa kita edit lagi. Tapi ingat kalau kita edit, maka yang berubah itu bukan cuma di bus east, tapi juga bus west tadi yang pakai data busbar tipe yang ini. Jadi ini kan data ini dipakai bersama oleh kedua bus ini. Jadi kalau kita edit, maka semuanya akan teredit selama dia memakai komponen tipe yang sama. Jadi dia pakai komponen yang sama ini. Nah, ini kemudian ini jangan lupa line to line ini tegangan di sini diganti juga sesuai dengan data di tipe tadi 150. Nah, ini sama dengan yang tadi, tidak perlu kita edit, jadi oke. Ini juga 150 kV.
Mulai basic data, ini bus, misalnya kita sebut bus source. Nah, kemudian tipenya kita ambil lagi yang sudah ada tadi, biar kita nggak usah isi lagi, jadi lebih cepat. Kemudian tegangannya 150. Nurko tadi dan lain-lain tidak perlu dirubah, jadi oke. Jadi udah selesai data untuk bus yang ini. Nah, kemudian berikutnya bus di mana menjadi terminal generator. Nah, ini biasanya tegangannya lebih rendah ya. Biasanya kita anggap berapa lah, 10 ya, 10 kV misalnya. Mulai dari basic data. Nah, ini kita sebutlah bus generator 1 ya. Gen 1 misalnya. Kemudian tipenya kita buat yang baru karena tegangannya enggak 150. Nah, ini kita buat bus bar di basic data bus bar type 10 kV misalnya. Nah, isi nominalnya 10 kV, 10. Kemudian data ini mau diisi berapa? Mau 100 KA lagi boleh. Nah, kemudian ini masih sama, sudah oke. Nah, ini jangan lupa tegangannya juga dirubah ya, defaultnya 110. Nggak sama dengan yang kita butuhkan, jadi harus diganti. Dan ini sudah oke, biarkan saja. Nah, ini, jadi busnya sudah oke ini. Kemudian bus yang sini lagi, kalau kita anggap dia juga sama 10 kV, maka kita bisa pakai juga data type yang bus yang tadi itu ya. Nah, ini mulai dari basic data, kita kasih nama dulu, bus generator 2 misalnya. Kemudian tipe, kita buat pakai saja yang tadi, yang 10 kV. Nah, ini tadi sudah 2 ya, komponen kita. Tadi yang bus 150 kV, sekarang busnya 10. Kita pakai yang 10. Nah, jangan lupa ini juga diganti jadi 10. Nah, sekarang data berikutnya adalah data generator. Nah, generator kita ini sinkronus mesin. Nah, tipenya, nah kita bisa buat baru tergantung data yang kita punya ya. Nah, kita bagusnya beri nama, misalnya berapa dayanya, misalnya 100 megawatt atau 100 MVA misalnya. 100 MVA 10 kV ya. Jadi bagusnya data ini kita tulis di nama ini, nama tipe ya, supaya kalau kita pakai untuk lokasi lain, nah itu udah langsung kelihatan. Kalau enggak terpaksa kita harus buka dulu isinya apa, baru kita tahu oh tegangannya sekian. Ini 6, saya buat 10. Per faktor kalau mau default 0,8 boleh, saya buat 0,85. Ya, ini connection YN boleh. Ini tergantung data yang kamu punya. Ini saya nggak punya data ya, saya pakai aja default ini. Tapi kamu bisa rubah sesuai dengan data yang punya. Ini reaktansi sinkron urut sumbu D, kemudian sumbu Q, kemudian reaktif daya reaktif limit ini 1 dan plus minus 1 PU. Zero sequence, urutan 0, negatif sequence, dan seterusnya. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan data yang punya ya. Ini kalau mau dirubah-rubah. Nah, kemudian jenis pembangkitnya, apakah Salin Pulse atau yang lain-lain. Kemudian yang lainnya RMS simulation. Nah, kalau kamu cuma untuk aliran daya, berarti sebenarnya data yang dibutuhkan itu cuma sampai sini. Yang ini nggak penting. Tapi kalau kamu sampai RMS simulation, analisa stabilitas, maka perlu datanya short circuit sampai RMS simulation. Ini kamu isi lengkap. Ini ada saturation-nya, damping-nya. Kadang-kadang kita kesulitan datanya tidak ada. Ada juga data dari library generator, tapi ya kadang-kadang sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan, kadang-kadang tidak, jadi nggak selamanya juga bisa dipakai. Nah, ini juga kita bisa isi number paralel mesin, berapa generator yang paralel di bus tersebut. Kalau cuma 1 ya 1.
Nah, kemudian kalau kita operasikan sebagai generator sinkron atau motor sinkron, ini tinggal dipilih. Nah, plant kategori, nah ini bisa juga jenisnya apa, pembangkitnya hidro, nuklir, gas, wind. Ya, ini kalau coal, PLTU ya, kita anggaplah hidro misalnya. Nah, kemudian baru berikutnya masuk ke basic data. Ke load flow, sorry. Nah, kalau misalnya kita anggap generator ini sebagai slack bus, maka kita pilih reference bus ini ya, akan muncul SL. Tapi kalau misalnya dia bukan, kita pilih generator kan kemungkinan slack bus atau PV bus ya. Kalau ini kan PQ, jadi kita rubah menjadi PV misalnya. Tapi saya mau jadikan ini slack bus. Nah, kemudian kita inputkan, kalau slack bus ini nggak perlu diisi ya, berapa daya reaktif yang dikeluarkan, berapa daya aktif yang dikeluarkan, tergantung nanti kebutuhan sistem. Tapi kalau jadi PV bus, berarti kita perlu mengisi daya aktif ya. Nah, kemudian input mode, ini pilihannya ada defaultnya daya aktif dan daya reaktif, tapi bisa juga yang misalnya daya kompleks dan COSPI-nya kalau memang mau. Daya kompleksnya berapa, tinggal diisi. Kalau misalnya saya isi, boleh juga ya 100 dengan power factor misalnya 0,9. Nah, tapi nanti akan disesuaikan lagi dengan hasil load flow ya. Ini belum tentu akan dipakai karena dia slack bus. Nah, kemudian analisa gangguan short circuit ini nggak perlu, RM simulation nggak ada yang penting di sini. Tapi yang pas basic data di tipe tadi yang banyak sekali datanya yang harus dilengkapi. Ya oke. Kemudian ini generator berikutnya. Nah, ini kita kasih nama sinkronus mesin 2 ya. Yang satu ya, saya lupa. Oke lah. Nah, tipe saya ambil aja yang tadi ya. Sebenarnya kalau kamu ngambil di sistem yang di library Disk-Silent juga ada, kita pilih select global type. Tapi kita harus cari yang tegangannya 110. Nah, ini muncul ya. Ini ada di library Disk-Silent. Kalau kamu lihat ini ada library, ini macam-macam komponennya. Silakan di otak-atik coba-coba sendiri. Nah, ini kebetulan sudah langsung sinkronus mesin. Nah, ini ada banyak, cuman tegangannya nggak ditulis. Jadi kita bisa ambil dulu, coba ambil ini, klik OK. Nah, sudah masuk. Dia di tipe kita klik yang ini panah ke kanan untuk melihat isinya. Nah, ini 10,5 kV. Nah, ini boleh juga nih. Tegangannya 10,5. Tadi kita punya busnya 10 sayangnya. Oh, bus barnya kita rubah jadi 10,5. Nah, ini read only ya, jadi nggak bisa kita rubah karena memang data dari library Disk-Silent. Jadi ini sudah berisi angkanya semua, jadi kita bisa tinggal pakai. Nah, oke, saya ambil aja ini, kita rubah saja ini bus bar itu nanti ya, datanya menyesuaikan. Ini karena ini sistemnya nggak, datanya terserah kita. Nah, ini kategori, ini kita anggap call aja. Kemudian load flow. Nah, ini kita gunakan dia sebagai PV bus. Ya. Jadi pilihannya PV, ini voltage. Kemudian input mode, daya aktif dan reaktif ya. Misalnya tadi berapa dayanya, saya lupa. 50 MVA ya, 50 MVA misalnya kita set dia outputnya 40 misalnya. Dan seterusnya. Ini akan dihitung sendiri maksimumnya. Ini daya reaktif limitnya ini agak tidak logis ya, tapi ya biar aja lah. Ini dari min 1 PU sampai plus 1 PU maksimumnya. Nah, oke. Nah, kita ganti tegangan pada bus kita. Di basic data tadi kan kita buat. Nah, ini kita ganti semuanya. Kita ganti juga namanya 10,5 ya. 10,5 cuma koma ini nggak boleh hasilnya. Nah, nggak boleh pakai koma ya, 10.
10 pakai apa ya, titik boleh nggak ya? Nah bisa 10,5. Ini 10.5 cafe. Berarti dia akan berubah di semua bus yang memakai tipe ini ya. Ini kan kita rubah di sini, sebelah sini juga dia akan berubah. Karena jadi 10,5. Oke. Oh iya, jangan lupa merubah datanya ya. Kita sudah rubah tipenya. Jadi 10,5, yang sini jangan lupa dirubah 10,5. Ini juga 10,5. Kemudian generatornya bisa kita rubah juga lah yang ini yang kita buat sendiri. Jadi 10,5 juga. Ya, oke. Nah, kemudian nah ini tadi yang waktu kita merubah, ini di bawah sini adalah komen ya, hasil result dari simulasi bisa, kemudian komen kalau kita buat salah, apa yang salah. Nah, itu akan muncul di sana. Nah, kita punya tadi di sini dayanya sekitar 40, kemudian misalnya bebannya kita beri apa bagusnya 60 saja lah ya. General load ini bisa dikasih nama lain, misalnya beban source kalau mau ya. Kan tidak mesti nama itu, tidak mesti nama bus atau beban itu angka ya. Nah, ini kita tipenya kita buat sendiri, general load atau complex load. Saya pilih general load kalau kamu mau lihat complex load, dan coba aja sendiri. Sistemnya listrik AC, kemudian 3 fasa delta, kemudian ini, nah ini kamu silakan voltage dependent beban tergantung pada tegangan ya. Jadi ini ada koefisiennya, ini ada, oh ya, di Dixilent ini ada library ya yang manual yang bisa kamu baca untuk mempelajari bagaimana cara kerja Dixilent. Itu ada di help ya, tinggal pilih. Nah, untuk beban itu ada 2 komponen yang bisa kita buat, apakah beban statik atau beban dinamik. Beban dinamik itu artinya sebenarnya motor ya, motor-motor besar. Kalau kita punya GI, kemudian ada yang melayani beban untuk industri juga, berarti ada beban motor-motor besar. Dan artinya nanti dia akan mensuplai arus gangguan hubung singkat kalau terjadi gangguan hubung singkat. Ya, jadi harus hati-hati ini. Kalau memang sistemnya itu beban biasa, kayak beban rumah tangga, beban perkantoran, itu tidak ada motor besar. Jadi isinya 0 aja. Kalau kamu isi, maka beban ini nanti akan ada suplai arus gangguan dari beban ini. Misalnya kalau kamu isi misalnya 20% itu, nah ini, jadi dia datanya akan banyak ini. Karena dia sebenarnya motor. Tapi kalau kamu tahu tidak ada motor di sana, motor level industri ya, di level tegangan tinggi, maka kamu isi 0. Ya, biasanya umumnya seperti ini. Nah, kemudian jenis beban, apakah pure induktif atau kapasitif, atau mix induktif dan kapasitif. Biasanya sih beban jarang ya kapasitif ya, beban biasanya induktif aja, jadi kita pilih ini. Nah, oke, harmonik kita nggak akan bahas. Nah, kemudian load flow lagi. Data load flow ini perlu kita isi untuk menentukan berapa beban yang akan di titik tersebut ya, karena ini. Nah, input mode kalau pilih default itu diaktif dan reaktif. Kalau kamu nggak punya diaktif dan reaktif tapi dalam bentuk S dan COSPI itu bisa juga ya. Terserah, tergantung data apa yang kamu pakai, jadi input modenya pilih. Nah, saya pakai S dan power factor ya, COSPI. Saya pilih saja misalnya bebannya 60 MVA dengan power factor 0,90 misalnya. Voltage-nya 1 PU sekali faktor 1. Sekali faktor ini nanti untuk analisa yang lain sebenarnya. Fault contribution dan lain-lain, ini kayaknya nggak perlu diisi. Sistemnya balance, ini ulangan dari data load flow tadi. Ya, oke. Nah, ini udah selesai single line diagram kita. Tinggal kita melakukan simulasi. Ini kalau ini
tempat Windows output dari simulasi ini bagusnya kita bersihkan dulu pakai tanda X ini supaya tidak terganggu dengan hasil-hasil yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk melakukan simulasi ini bisa, oh ya, mengenai manual tadi ada di help ini ya, help. Kalau kamu pengen nggak tahu caranya itu bisa baca user manual, klik di sini nanti akan muncul file PDF ya. Silakan dibaca lengkap sekali ya. Kamu melihat tutorial juga boleh dulu, ada video dan lain-lain. Nah, kalau kita melakukan simulasi, ini ada bar calculation, ada load flow, contingency analysis, source circuit, RMS simulation, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa pencet di sini load flow, akan pilih load flow, atau bisa juga pencet ini tombol yang hitam ini. Kalau kamu biarkan kursornya, akan muncul tulisan calculate load flow. Nah, itu bisa juga dipakai kalau mau cepat ya. Ini saya lakukan load flow, pilih as load flow balance positive sequence. Jadi ini sistemnya balance kondisi normal ya. Nah, maka kita akan lakukan. Nah, ini masih ada. Ini ada common Windows, masih ada error-error. Nah, kalau kita mau lihat ini bisa digeser ke atas. Tapi kalau mau lihat yang lebih nyaman itu bisa yang ini diklik ya. Maximize output Windows, itu output Windows ya, hasil simulasi. Maka dia akan muncul ke sini, grid tadi single line diagram akan hilang. Kalau kita mau balik ke single line diagram, pencet yang sebelahnya. Nah, ini ada masalah. Oh ya, grid transformer winding missing type, trafo 2 ya. Kemudian saluran, oh ya saluran belum kita isi juga datanya ya. Kayaknya trafo dan saluran belum diisi, lupa. Yuk kita tambahkan. Nah, trafo belum diisi tadi ya. Nah, trafo ya tergantung datanya, karena kita nggak punya data, saya karang data sendiri, ya disesuaikan dengan kapasitas generator. Kalau generatornya 100 MVA, otomatis trafonya minimal 100 MVA juga ya, biasanya dekat-dekat ya, tidak dibuat terlalu jauh, karena nggak ada gunanya juga dibuat besar sekali, harganya mahal. Nah, ini kita mau ya cari yang sekitar 100 MVA, jadi kita buat ini, kita kasih nama ya, trafo apa is tadi ya, atau generator 1 boleh. Nah, kemudian tipe kalau kita mau cari yang sudah ada di library Big Silent, ini ada ini untuk yang 50 Hz ya. Yang ada distribution unit. Nah, ini ada nggak yang 200? Tadi 100-an ya. Ini ada 210, besar lagi tegangannya nggak cocok gitu. Tegangan kita tadi 10,5 di sisi primer dan sekundernya 150 kan. Nah, ini bisa nih 139 bukan 150. Ya nggak ada ya. Bisa kita buat saja. Tipe berarti new project type. Nah, ini kita buatlah 100 MVA. Nah, tegangan 10,5 per 150 tadi ya. Kalau nggak buat lagi nih. Atau transformer aja lah, jangan pakai two winding biar agak pendek misalnya. 10,5 per 150 kV. Ya, oke. Nah, kemudian tipenya 3 phase, red power 100 MVA, 50 Hz, high voltage side 150 kV, low voltage 10. Kemudian kita anggap YN hubungannya, tergantung data yang kamu punya ya. Nah, dianggap aja datanya sesuai dengan default ini. Ya, saya nggak punya data kebetulan untuk contoh ini. Nah, ini pembagian sisi primer dan sekunder kita anggap terbagi merata ya, sama besar 50%, 50%. Nah, ini juga. Nah, kita anggap saja seperti inilah. Oke. Nah, kemudian ini parallel transformer 1, rating faktor 1, high voltage side, bus generator 1, low voltage side, bus west. Kayak kebalik ya.
Kan tegangan 10 kV-nya di generator 10 kV yang tegangan rendah generator 1, ini terbalik ini. Kita flip ya, flip connection. Nah, jadi high voltage side itu di bus west, kemudian low voltage side di generator 1 ya. Nah, kemudian load flow. Nah, ini kalau ada tabnya kita nggak ada dulu biar tidak terlalu ribet. Nah, oke saja. Nah, kemudian untuk generator trafo yang di sini, data kita itu di generator kita 50 MVA, kita pakai 50 MVA juga untuk trafonya. Winding transformer generator 2. Nah, tipenya coba kita cek di global punyanya si Dick Silent. Yang distribusi 50 MVA ada, tapi 139 juga ya. Sampai 150 kV. Salah. Kita buat yang baru saja, new project type. Kita kasih tipenya 50 kV. 50 MVA ya. 50 MVA 10,5 per 150. Ini nggak muat juga. Kurangi namanya. 150 kV. MVA 50. Hertz 50. High voltage side 150. Low voltage tadi 10,5. YN dan lain-lain kita ambil oke-kan saja ya. Oke. Nah, kemudian parallel transformer hanya 1. Nah, kemudian cek lagi high voltage side bus generator 2 ini terbalik juga, low voltage side bus is terbalik, flip connection ya. Nah, kemudian ini data tab trafo kita anggap biar saja tidak ada tab, jadi 0 tab position. RMS simulation tabnya juga nggak perlu dirubah. Nah, jadi oke. Jangan cancel hilang lagi. Oh iya, perlu saya tambahkan ya bahwa untuk Dick Silent itu tidak ada tombol save ya. Apa yang kamu rubah itu akan langsung tersimpan. Jadi hati-hati kalau ternyata kamu masih butuh yang itu. Nah, itu bagusnya disimpan dulu dia di file tersendiri. Nah, ini ada nanti ya ekspor dan import file karena dia nggak bisa save as ya. Mungkin kamu harus pelajari sendiri bagaimana cara mengimpor dan ekspor file supaya kita punya backup. Nah, ini saluran ya, saluran kita kasih nama ini saluran west south ya, west south. Nah, kemudian tipe kalau kita cari di global type ada enggak ya? Ya 150 ada ya. Langsung kita buat aja lah sendiri 100. Ini project type, line type. Nah, ini mulai dari basic data dulu. Basic data line type 150 kV. Nah, red voltage 150. Kemudian red current kita anggap ini 1 kA udah oke lah ya sebenarnya. Karena di tegangan tinggi biar aja segitu. Kabel atau overhead line, overhead ya. Kalau yang di atas menara-menara itu overhead ya, saluran udara. Kalau kabel biasanya bawah tanah atau bawah laut. Kemudian sistem AC nomor netral 0 ini. Nah, ini harusnya ada datanya ya. Kita isi-isi aja lah ya. Misalnya 0,001 ini 0,02 misalnya. Zero sequence ini biasanya lebih besar. Bisa jalan 0,1 ini 0,3 misalnya. Nah, kemudian ini susceptance biar aja lah. Kita bisa pakai yang ini saja. Kemudian RMS simulation
susetan juga ya, saya abaikan saja, oke. Nah, kemudian jumlah paralel line kalau lebih dari satu isi ya, kalau cuma satu ya satu. Kemudian panjang saluran, anggap berapa, misalnya 40 km, iteratif faktor, kemudian line model P ya, representasi P misalnya. Nah, kemudian ini beban enggak short circuit location ini nanti kalau kita simulasi ya. Tapi masih bisa dirubah di tempat kita simulasi. Nah, oke. Nah, saluran yang berikutnya kita pakai persis sama aja lah ya, biar enggak repot lagi ngisinya. Mulai dari basic data, line kita beri nama line lagi ini. Is lagi ya, is source. Kemudian tipenya ambil yang tadi, project type, line type. Nah, ini sudah ada yang kita buat tadi, langsung saya pakai saja. Paralel line-nya 1, panjangnya ini mungkin agak panjang dari yang tadi, kita buat 60 ya. Oke. Yang lainnya nggak ada lagi yang perlu diisi. Jadi oke. Nah, jadi sudah kita isi, mudah-mudahan tidak ada lagi errornya. Kita ulangi. Ini kalau mau ini kan yang hasil yang sebelumnya ya. Ini bisa ditarik ke atas ya. Kita hapus dulu biar kita tahu yang mana yang setelah kita perbaiki yang mulai hasilnya. Kalau nggak kita hapus, nah ini kita nanti lupa-lupa mana aja yang hasilnya. Kita mulai lagi load flow. Nah, kayaknya udah bagus ya. Nah, ini reference mesinnya bus 1 katanya, slack bus. Kemudian calculating load flow, Newton Raphson, 2 iterasi successful. Nah, udah successful. Kita balik lagi ke single line. Nah, ini udah ada hasilnya. Dari generator 1, kita taruh kursor di kotak ini akan keluar daya keluaran generator 1 14 MW 1,2 mVAR. Sedangkan kalau generator 2 itu 40 MW minus 41,3 mVAR. Nah, kok bisa menyerap ini ya? Datanya jelek ini. Apa dia menyerap? Kalau bebannya 54 26,2 mVAR ya. Nah, ini mungkin harus diperbaiki. Ini tegangannya 1 PU, ini tegangan 1 PU. Di sini dayanya harusnya 3,992. Ini 0,266 kA dan seterusnya. Jadi inilah demikianlah cara kita melakukan simulasi aliran daya dan menggambar single line diagram dari software Dixalign. Semoga bermanfaat. Terima kasih.